Mari kita berdoa untuk firman. Bapa, umatmu dengar firmanmu. Sebab firmanmu itu kekuatan yang menyelamatkan. Firmanmu itu kuasa yang menyembuhkan. Firmanmu itu kebenaran yang membebaskan. Kalau ada di antara kami di tempat ini yang sakit, kami percaya mereka pulang dengan kesembuhan. Yang datang dengan keraguan-raguan, mereka diteguhkan. Yang datang dengan kecemasan dan ketakutan mendapatkan jalan keluar. Yang datang dengan keputusasaan dapat pengharapan yang baru. Dan Tuhan, ketika kami dengar firman-Mu, Engkau bekerja dan mujizat itu terjadi. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, saya berterima kasih kepada para pemimpin di gereja ini. Oleh karena kami mendapat kehormatan untuk melayani, sudah hampir seminggu kami di sini melayani pria dan wanita yang berkesempatan ikut. Yang belum ikut, saya encourage saudara untuk next time boleh ikut. Karena kita hanya belajar bagaimana kuasa firman mengubah hidup. Istri saya, Nana, wanita yang paling cantik di seluruh muka bumi ini. Anak kami dua, Yanson, 18 tahun. Nah, bisa berdiri. Kemarin dia nggak ikut ke sini. Dia masih single. Kevin 11 tahun lagi di ibadah anak-anak. Yanson baru selesai SMA bulan April dan akan melanjutkan kuliah di California setelah pulang dari sini. Kami besok akan berangkat ke New York dan Philadelphia untuk melanjutkan pelayanan, memfollow up pelayanan tahun lalu. Kami melayani pria sejati dan wanita pemenang di New York dan Philadelphia. Saya sehari-hari pendeta, ketua sinode Gereja Kristen Oikumene, tinggal di Jakarta dan lebih banyak melayani kaum pria. Istri saya melayani kaum wanita. Mengapa ngurusin pria? Saya tidak bisa jelaskan karena ada forumnya. Yang belum ikut, saya berharap kalau nanti ada bikin di kota-kota di Kanada atau di Amerika, datanglah. Tapi kalau datang ke Jakarta, ikut ke sana, saya akan bayar saudara untuk ikut. Tapi pakai uang saudara sendiri, amin. Oke. Hari ini saya diminta untuk bicara tentang karakter Musa. Mengapa Musa, ada apa dengan Musa, dan apa pesan firman buat kita. Saudara-saudara, gereja bukanlah tempat untuk menservis orang Kristen. Tetapi gereja adalah tempat untuk melatih orang percaya. Gereja bukan restoran. Gereja bukan tempat di mana orang dipenuhi keinginannya. Tapi gereja adalah tempat di mana orang-orang percaya dilatih oleh Tuhan untuk pergi dan menyatakan kuasa kerajaan Allah. Di mana ada gereja, mujizat harus terjadi. Di mana ada gereja, ada pengharapan buat kota itu. Hampir semua orang di mana-mana orang putus asa dengan keadaan masyarakat. Kota-kota mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi saya percaya jawaban harus datang dari gereja. Amin. Mari kita perhatikan bagaimana caranya Tuhan mengubah sebuah bangsa. Dan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Mari kita buka Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sudah ada di layar monitor. Kita akan baca bergantian. Keluaran 3 ayat 1 sampai 8. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro
mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jemaat baca. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sama-sama ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Yeferis, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, kalau bahas Musa kita butuh waktu kurang lebih 6 bulan untuk tahu seluk-beluk Musa. Saya hanya boleh gunakan waktu 45 menit karena 3 hari yang lalu saya khotbah sangat panjang sekali. Berapa session saya mesti bicara dengan para pria. Jadi saya cukup 45 menit. Amin. Amin. Atau mau 4 jam? Mau? Saya nggak kuat. Saudara, Musa masa lalunya buruk. Dia lahir dalam keadaan krisis. Krisisnya ialah anak-anak terancam dibunuh oleh Raja Firaun. Dia ditaruh di keranjang dan dibuang ke Sungai Nil hanya karena ada ketakutan anak ini akan dibunuh. Dia ditemukan oleh dayang-dayang dari ratu, kemudian diangkat keluar dari sungai. Lalu yang mengasuhnya, yang menyusuinya adalah ibu kandungnya sendiri yang tidak diketahui oleh raja. Jadi Musa sejak bayi hidup di istana raja sampai menjadi seorang pemuda. Istana raja bicara tentang kemewahan. Istana raja bicara tentang kemegahan. Istana raja segala sesuatu, everything is okay. Dia punya pembantu, dia punya ajudan. Semuanya diatur. Mungkin ada pembantu-pembantu yang tugasnya menyiapkan pakaiannya. Ada pembantu yang khusus menyiapkan makanannya. Ada pembantu yang khusus pedicure, manicure, semuanya diurus sama pembantu. Nyaris semuanya diurus pembantu. Anehnya, Tuhan mau pilih dia untuk bebaskan sebuah bangsa, dan bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa kepala batu, bangsa yang keras kepala, bangsa yang karakternya adalah karakter budak.
Coba saudara bayangkan, mana bisa seseorang yang suka dilayani tiba-tiba ditugaskan untuk melayani. Mana ada orang yang hidup di istana tiba-tiba disuruh untuk hidup di padang gurun. Mana ada orang yang tiap hari dipakaikan kaos kakinya, disiapkan bajunya, disiapkan makanannya, tiba-tiba dia harus pergi untuk memimpin banyak orang yang berjalan di tengah-tengah padang rumput. Ini tidak masuk di akal. Ya, itu juga terjadi dengan banyak orang Kristen. Ketika mereka hidup di tengah-tengah kesenangan mereka, dia tidak peduli dengan apapun yang ada di sekitar dia. Orang Jakarta bilang, emang gue pikirin. Coba bilang sama sebelah, emang gue pikirin lo. Coba bilang. Dia nggak peduli. Tapi dengar baik-baik, sekali Tuhan yang pilih, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalanginya. Amin. Kalau Tuhan yang tetapkan, tidak ada satupun kuasa yang bisa menghambatnya. Apa yang terjadi? Dia dibentuk oleh Tuhan. Dia menjadi calon pendeta. Praktek jadi calon pendeta. Kalau di gereja kami disebut vikaris. Di mana pembentukan? Bukan di Toronto, bukan. Bukan di gedung gereja sebesar ini, bukan. Dia jadi vikaris di padang gurun selama 40 tahun. Bukan main. Kenapa 40 tahun? Dan kenapa di padang gurun? Oleh karena Tuhan telah menetapkan tujuan hidupnya. Anda akan jadi pelayan yang membebaskan orang-orang yang sedang tertindas. Dan untuk membebaskan orang tertindas, Anda harus mengalaminya. Karena itu nggak bisa khotbah tanpa mengalaminya. Amin. Dia jadi apa? Gembala domba. Punya mertua. Bukan punya sendiri. Bayangkan anak istana tiba-tiba ngurus kambing domba di padang gurun. Sakit. Saudara dengar pesan pertama. Musa dicabut dari comfort zone. Musa dilepaskan dari kesenangan-kesenangannya. Karena ada tujuan yang Tuhan tetapkan. Karena ada maksud yang Tuhan hendak kerjakan. Supaya lahir sebuah bangsa untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Kalau Anda mau lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, Anda harus dilepaskan, cabut dari comfort zone-nya. Gereja hidup dalam comfort zone bertahun-tahun. Gereja hidup dalam zona nyaman dan tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Para pemimpin hidup dalam zona aman. Para pemimpin hidup terus dalam kesenangan-kesenangan. Banyak orang percaya hidup dalam zona nyaman. Banyak orang Kristen hidup dalam zona nyaman. Dan mereka tidak peduli dengan apapun. Vikaris 40 tahun. Tiba waktunya Tuhan utus dia. Bagaimana cara Tuhan utus? Tuhan tampil di tengah-tengah semak belukar. Api menyala tapi tidak terbakar. Api nyala tidak terbakar. Musa 40 tahun dia sudah kenal padang gurun. Dia tahu kapan itu rumput terbakar. Dia tahu apa itu api. Dia tahu apa itu asap. Dia tahu apa itu semak belukar. Bagi dia semak belukar terbakar itu udah biasa. Tapi kali ini
semak yang satu ini agak berbeda. Kok tiba-tiba ada api, tapi tidak terbakar semak belukar. Musa menyimpang dari pekerjaannya. Musa meninggalkan kambing domba. Dia mulai mencari tahu ada apa dengan semak belukar ini. Mengapa semak belukar ada api tetapi tidak terbakar? Saudara, di saat Musa menyimpang untuk melihat semak belukar itu, saat yang sama datang suara Tuhan. Saya percaya sepanjang 40 tahun Musa tidak diawasi oleh mertuanya, Musa tidak diawasi oleh raja, tapi Musa diawasi oleh Tuhan. Apa buktinya? Ketika dia menyimpang melihat api itu di semak belukar, saat yang sama Tuhan panggil namanya. Musa, Musa, jangan dekat-dekat, sebab tempat yang engkau berdiri itu, tanggalkan kasutmu, sebab tempat itu kudus. Di mana ada kehadiran Tuhan, kemuliaan pasti dinyatakan. Amin. Apa itu semak belukar? Tuhan hendak kasih tunjuk buat Musa. Seburuk-buruknya keadaanmu, engkau punya masa lalu yang suram, engkau punya masa lalu yang buruk, engkau itu anak yang tertolak, engkau itu anak yang terbuang, engkau dibuang ke sungai, engkau dilahirkan, engkau dibesarkan di istana, tetapi orang tidak mengenal siapa engkau, orang tidak tahu siapa bapamu, ibumu dianggap pembantu. Itu semak belukar yang sangat menyakitkan. Ketika engkau mencoba untuk membebaskan bangsamu, engkau pembunuh. Musa seorang pembunuh. Masa lalu yang buruk. Tapi dengar cara Tuhan membebaskan dia. Di tengah-tengah semak belukar itu, aku Allah yang bekerja. Di tengah-tengah masa lalu yang buruk itu, aku Allah yang berotoritas. Aku sanggup mengubah masa buruk apapun. Aku sanggup mengubah masa lalu macam apapun. Yang penting ada satu yang Anda harus kerjakan. Tanggalkan kasut. Apa itu kasut? Kasut itu bicara kenyamanan. Kasut masa lalu yang buruk, masa lalu pembunuh, masa lalu tertolak. Hidupmu tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu yang buruk itu. Hidupmu tidak dikendalikan oleh masa lalu yang hancur itu. Hidupmu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Karena aku Allah Abraham, aku Allah Ishak, Allah Yakub, Allah orang-orang yang pernah gagal. Tetapi orang-orang yang gagal, ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah hidup mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kasut yang pertama buat Musa ialah masa lalu yang buruk. Berapa banyak orang tidak bisa mengalami terobosan baru dalam hidupnya karena dia terus terikat dengan masa lalu yang buruk. Dia terus tertuduh dengan masa lalu yang buruk. Berapa banyak orang Kristen yang hari ini rajin beribadah, tapi dia tidak bisa mengalami terobosan yang baru. Dia tidak bisa mengalami kebangunan rohani karena dia terus terikat dengan masa lalunya. Saudara dengar baik-baik, Anda tidak bisa mengubah masa lalu. Hanya Tuhan yang bisa mengubahnya. Amin. Semak belukar yang luar biasa. Bicara tentang ketidaksanggupan kita. Bicara tentang kehinaan kita. Bicara tentang tidak mungkin kita kerjakan apa-apa. Tapi di mana ada apinya Tuhan, di mana ada roh Allah, Tuhan sanggup membangkitkan semuanya.
Dan saat yang sama, Musa tunduk kepala. Dia menutup mukanya karena dia merasa malu dan tidak sanggup melihat wajah Allah. Sebelum Tuhan utus Musa, Tuhan pulihkan dia. Tuhan pulihkan masa lalunya. Dan Tuhan berikan peneguhan. Sebab ada tujuan yang hendak dia kerjakan. Pria sejati, 1, 2, 3. Saya juga punya masa lalu yang tidak baik. Sekalipun saya hamba Tuhan. Ayah saya juga seorang pendeta hamba Tuhan. Hidup dalam ketertolakan. Hidup dalam masa yang sulit. Bagi dunia tidak ada lagi pengharapan apa-apa. Saya jadi hamba Tuhan 24 tahun. Sejak tahun 81 mulai melayani. Tahun 2004 rumah tangga saya hancur. 19 tahun pernikahan kami. 13 tahun pertama rumah tangga kami itu seperti neraka. Ribut terus. 2 minggu istri saya kabur pulang ke kampung halaman, meninggalkan pria yang ganteng macam begini. Anak-anak kepahitan, hidup dalam keterpurukan. Sudah tidak mungkin lagi diselamatkan rumah tangga yang satu ini. Satu ketika, kira-kira tanggal 20 Desember tahun 2004, Tuhan mengubah jalan hidup kami. Tuhan lawat saya di dalam rumah kami. Di saat anak-anak saya tidak ada di tempat. Istri saya pergi tinggalkan saya. Tuhan menghajar saya habis-habisan. Tuhan bilang, aku mau pakai kamu. Hari ini tanggalkan kasut kesombongan, kasut kenyamanan, merasa hebat sendiri, merasa hidup dalam ketentraman, merasa pintar, merasa bisa, tidak peduli sama orang lain. Tuhan patahkan semua kesombongan saya. Saya gade cincin kawin. Saya terbang ke Banjarmasin. Bawa 2 anak. Biasanya wanita akan luluh hatinya kalau bawa anak untuk membujuk. Bapak-bapak, kalau istrimu kabur, jangan pergi dengan gembalamu. Pergilah bawa anak-anak. Pasti istrimu akan luluh hatinya. Itulah strategi pria goblok. Satu minggu saya berjuang di rumah itu, rumah mertua, bukan Jitro. Dan istri saya akhirnya pulang. Kami pulang ke Jakarta. Di tengah-tengah penerbangan itu ada tsunami di Aceh. Tsunami tanggal 26 Desember tahun 2004. Kami sedang ada di atas pesawat. Sampai di Jakarta, beberapa minggu kemudian, seorang hamba Tuhan bilang begini, Nus, you harus ikut camp pria sejati. Saya bilang, saya kurang sejati apa? 2 anak, 1 wanita, pernah saya bikin dia kabur, kurang sejati apa? Istri saya bilang, Pak, ikut camp. Saya bilang, saya kurang apa? Belakangan baru saya tahu, ternyata saya kurang ajar. Saya ikut camp pria sejati, dengar firman Tuhan. Sesi 1, sesi 2,
Setiap sesi saya mengalami kuasa yang luar biasa. Tuhan hajar saya habis-habisan. Tuhan mau aku harus tanggalkan kasut. Kamu terlalu nyaman. Kamu urus dirimu sendiri. Aku tidak ciptakan kamu untuk tinggal di zona nyaman. Kamu harus keluar dari tempat itu. Setelah saya pulang pemulihan, hari ke-37, bapak-bapak baru hari pertama hari ini. Bilang sama sebelah, jangan sombong, baru hari pertama. Mujizat pertama terjadi. Kami gereja Protestan, kata orang tidak ada mujizat. Usir setan pun, setan gak akan pergi. Malah waktu usir setan, setan bilang begini, sesama setan dilarang saling mengusir. Jadi nyaris sepanjang pelayanan saya 24 tahun tidak pernah ada mujizat apa-apa. Usir lalat pun lalat gak pergi-pergi. Usir nyamuk, nyamuk bilang maksud lo apa? Mujizat yang pernah terjadi sebelum saya dipulihkan, doain orang sakit mati. Terutama yang sudah tua-tua. 6 orang pernah saya doakan dan mati. Kalau ada yang gak percaya, kita coba doakan apakah mati atau tidak. Orang yang sudah stroke, udah koma di rumah sakit, keluarganya telepon, Pak Pendeta Liur, kami udah kehabisan dana, udah capek urus orang satu ini, udah koma, udah serahkan aja. Saya datang doakan, 2 jam kemudian mati. Yang hebatnya habis doain orang mati dapat persembahan kasih lagi. Tapi saudara, tahun 2005, mujizat apa yang terjadi? Kemarin ada satu pasang suami istri tanya begini, Pak, apa yang menyebabkan Bapak itu begitu antusias ngurusin pria dan keluarga? Lalu saya cerita buat mereka, singkat. Tapi saya hari ini mau cerita agak sedikit padat. Kemarin cuma singkat, kali ini padat. Saat pertama terjadi, saya dikirimi seorang gila, orang gila, 5 tahun gila. Kalau dia udah kambuh itu semut merah keluar dari badannya. Dia pakai ilmu-ilmu. Ini pria ini penggemar lagu Obi Mesak, semut-semut merah. Kalau ada yang tahu lagu itu. Saya sama istri mulai doakan, baru pulang dipulihkan. Dan ingat sebelumnya tidak pernah ada mujizat apa-apa. Saya mulai berdoa dalam nama Yesus. Segala kuasa yang mengikat engkau, saya perintahkan keluar dalam nama Yesus. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Mau tahu? Mau tahu apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. 2 jam berdoa, tiba-tiba pria ini mulai manifestasi. Mulai muntah-muntah, keluar bau busuk di ruang gereja itu. 2 jam, saudaraku, sembuh total. Haleluya. Saudara pernah nonton tenis? Pernah? Kalau bola masuk, itu penonton tepuk tangan luar biasa. Ini orang gila Tuhan sembuhkan, kok tepuk tangannya gini doang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Biasanya kalau mujizat terjadi, iman bertumbuh. Hari itu saudaraku, orang gila 5 tahun ini sembuh total. Seminggu kemudian di wilayah Tangerang saya dipanggil lagi. Pak, ada orang gila lagi. Jadi saya pendeta spesialis orang gila. Sebelum dipulihkan, spesialis menyerahkan nyawa. Sekarang urus orang gila.
Kami pergi ke satu tempat di Balaraja. Kali ini orang gilanya itu manifestasi di sawah. Kadang-kadang seperti seekor babi, kadang-kadang seperti seekor monyet, maksudnya gerakannya. Beberapa pria sejati tangkap dia. Saya doakan dia sama polanya 2 jam sembuh. Loh kok diam aja? Selesai itu kami pulang, saya mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya baru pulih. Rumah tangga saya belum total pulih karena istri saya belum total pulih. Masih kepahitan. Baru sebulan pemulihan. Kenapa Tuhan suruh saya pulihkan orang gila? Itu pertanyaan saya buat Tuhan. Tuhan, saya baru sembuh. Kenapa mujizat yang terjadi orang gila? Kalau orang gila kaya sih nggak apa-apa. Udah gila kere pula. 1 minggu saya dapat jawaban dari Tuhan. Saya suka doa subuh tiap hari sampai sekarang pun masih. Tadi pagi Bapak piara saya, tuan rumah kaget. Loh, kok cuma tidur 3 jam? Sudah bangun pagi-pagi jam 4? Oh iya, Yesus bangunnya pagi-pagi, benar. Yesus bangun pagi-pagi benar. Dia bukan bangun benar-benar pagi. Tanya sama sebelah, kamu bangun pagi-pagi benar atau benar-benar pagi? Saudara, di saat doa subuh itu, seminggu setelah orang gila yang kedua sembuh, saya dapat suara Tuhan. Clear. Tuhan bicara sama saya. Aku suruh kamu urus orang gila. Karena kamu juga pernah gila. Wih, saya kaget, saudara. Benar. Saya kaget. Saat itu saya mau telepon ke bapak saya karena itu di Ambon jarak beda waktu 2 jam. Berarti di sana sudah jam 6 pagi. Saya begitu mau telepon, nomor telepon rumah itu tiba-tiba hilang dari ingatan saya. Tangan saya tiba-tiba kaku, nggak bisa angkat gagang telepon. Saya mengerti saat itu. Tiba-tiba saya rasakan seperti ada awan yang menutupi saya. Dan saya mengerti Tuhan sedang bekerja. Saya tersungkur di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku siap jadi budakmu seumur hidup. Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau. Baru Tuhan mulai tunjukkan buat saya. Ternyata menyembuhkan orang gila itu hanyalah media yang Tuhan sediakan. Karena orang gila semacam itu, mereka tidak berbahaya buat orang lain. Tapi ada orang-orang yang benar-benar gila, yang sangat membahayakan orang lain. Itulah tujuan aku mau utus kamu ke situ. Lalu Tuhan mulai bukakan. Orang yang gila di rumah sakit jiwa itu nggak berbahaya. Karena mereka terkurung di ruangan tertutup. Hanya diurus oleh dokter dan perawat. Tapi ada banyak pria yang benar-benar gila. Saya mau tanya saudara, jawab jujur. Kira-kira di gereja ada enggak orang yang gila? Gereja ini ada enggak orang gila? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada coba jawab. Ada enggak pria yang gila hormat? Ada? Ada yang gila harta? Gila uang? Gila jabatan? Gila istri orang? Gila suami orang? Gila anak gadis orang? Itu maksudnya Tuhan. Dia bawa saya untuk mengurusi orang-orang semacam ini. Dan sejak saat itu saya bikin komitmen dengan Tuhan. Tuhan,
Saya hanya semak belukar. Tapi Tuhan bilang, aku yang akan bekerja. Aku yang akan menggairahkan hidupmu. Roh Allah akan bekerja dan kamu harus pergi. Dan dalam 5 tahun kami melayani 85 kota, 40 desa, 13 negara. Dan saya melihat banyak orang gila disembuhkan. Termasuk kemarin ada 70 pria gila disembuhkan. Beri kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Ada pria-pria yang menikmati zona kenyamanan mereka, disembuhkan dari zona nyaman itu. Ada pria-pria yang tidak peduli dengan problem istrinya, disembuhkan Tuhan. Ada pria-pria yang tidak punya waktu dengan anak-anak mereka, disembuhkan Tuhan. Dan saudara berkeliling Indonesia, saudara melihat begitu banyak keluarga yang dipulihkan Tuhan. Itulah alasan mengapa orang gila itu disembuhkan. Dan saya bertobat dari semua jenis kegilaan itu. Saya pria yang gila hormat. Saya pria yang gila jabatan. Saya pria yang gila uang. Saya pria gila perempuan. Saya pria yang gila dilayani. Dan saya putuskan, saya lepaskan kasut itu. Tanpa melepaskan kasut, Anda tidak mungkin pergi. Anda tidak mungkin peduli sama orang lain. Itu sebabnya Yesus basuh kaki murid-murid, supaya mereka keluar dari zona nyaman dan mereka pergi. Saudara, perhatikan ayat 7. Aku telah mendengar seruan umatku. Aku telah memperhatikan penderitaan mereka. Dan aku turun untuk membebaskan mereka. Gereja seringkali seperti bagian di Kanada Niagara itu. Kapal yang kami tumpangi kemarin, terima kasih Pak Billy dan Pak Pastor John dan istri, ambil waktu mengantarkan kami ke Niagara sana. Dan saya putuskan, kita naik perahunya, bawa anak-anak, aku mau tahu apa yang terjadi. Ternyata perahu itu nggak bisa sampai ke air terjunnya. Saudara tahu kenapa perahu nggak bisa sampai air terjun itu? Saudara akan tenggelam dan mati. Kekuatan apapun. Dan gereja sekarang seperti air terjun yang keras, tidak bisa didekati. Orang tidak bisa mengalaminya. Karena itu zona nyaman. Hari ini gereja tidak bisa bebaskan apa-apa. Kenapa? Di gereja banyak orang gila. Di gereja banyak orang menikmati kenyamanan. Yang penting aku punya gaji. Yang penting aku punya rumah. Saya tidak peduli dengan apapun. Kadang-kadang kita ke gereja untuk menilai khotbah pendeta ini bagus atau tidak bagus. Kalau khotbahnya bagus, majelis undang lagi. Kalau tidak bagus, jangan diundang lagi. Dan apa kriteria khotbah bagus? Kalau khotbah itu kena ke musuhmu, bagus. Tapi kalau khotbah itu kena ke kamu, tidak bagus. Bilang sama sebelah, saya kenal orang itu. Dan saya berharap khotbah saya kena ke kamu, supaya kamu jangan undang saya lagi. Orang menderita, Israel sedang menderita. Tuhan mau sembuhkan mereka, Tuhan mau bebaskan. Tapi Tuhan butuh orang, Tuhan butuh gereja, Tuhan butuh para pria, Tuhan butuh para wanita. Dan bukan orang-orang di luar, orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan.
Tuhan bukan ambil dari istana, dia ambil dari padang gurun. Tuhan tidak ambil dari kenyamanan, dia ambil dari semak belukar. Oh Pak, saya nggak punya pendidikan teologi. Saya pergi ke India 12 hari. Saya naik pesawat sampai di New Delhi. Kemudian kami naik pesawat lagi ke Varanasi. Kemudian naik kereta api 8 jam. Saudara tahu kereta api di India lebih buruk dari kereta api Indonesia. Indonesia aja udah buruk, apalagi India udah lebih buruk lagi. Naik kereta api, duduk bersama-sama dengan sapi. Ya. Sampai di Varanasi, naik mobil lagi ke Gorakhpur. Apa yang saya temukan? Saudara, ini gereja, dia baru berusia 13 tahun. 13 tahun ini gereja bertumbuh. Saudara mau tahu berapa jiwa yang telah mereka baptis terima Yesus? Hanya dalam 13 tahun mereka baptis 4 juta jiwa baru. Kok diam aja? Kenapa? Dari mana 4 juta? Sekarang saya sudah dengar pendetanya kami ketemu di di Cape Town setahun yang lalu. Saya 2 minggu di Cape Town di sana, di Afrika Selatan. Dia cerita, Nus sudah 6 juta. Dan dia bilang 2015 50 juta. Hindu, Muslim, Buddha, kafir terima Yesus. Gimana caranya Pak? Saya datang ke desa-desa itu dan saya lihat. Tukang beca, dengar, tukang beca. Di Toronto tidak ada beca. Tapi Anda pernah naik beca. Kami tanya dia, tahun ini dapat berapa jiwa? Dia bilang, Pak, saya malu cerita. Kenapa? Nanti kalau pemimpin saya tahu saya dimarahi. Tahun ini aku sial Pak. Enggak banyak. Iya enggak banyak tuh berapa? Ini terjemahannya ke berbagai bahasa. Indonesia ke Inggris, Inggris ke Hindi. Jadi mesti tunggu penjelasannya. Orang ini nggak ngerti bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris saya juga belepotan. Jadi saya mesti ke Indonesia, Indonesia ke Inggris, baru Inggris ke Hindi. Baru dia balik lagi, jadi itu bertahap. Jadi kalau khotbah 15 menit itu artinya 45 menit. Baru dia bilang, Pak, tapi aku cerita, tapi Bapak janji jangan kasih tahu pemimpin kami. Pemimpinnya itu Bapak rohani saya, Victor John, orang India. Dia bilang tahun ini aku sial, hanya dapat 1000 jiwa. Bagi dia 1000 jiwa itu sial di 1 tahun. Coba tanya sama sebelah, tahun ini kamu dapat berapa jiwa? Ada yang gak mau tanya karena malu. Bukan dapat berapa jiwa, banyak jiwa kabur lihat wajahmu. Dengar saudara-saudaraku, tujuan Anda dipulihkan Tuhan untuk bawa jiwa buat Tuhan. Bukan datang duduk menikmati ruangan ini, habis kebaktian makan minum, kalau makanan kurang komplain sama gereja. Kasih persembahan $1, tuntut majelis bikin ini dan itu. Tahu penyu dan ayam kampung? Beda penyu sama ayam kampung. Penyu kalau bertelur, sekali bertelur 600 butir. Tapi diam, gak ada yang tahu. Ayam kampung 1 telurnya, 1 kampung tahu. Di gereja banyak orang Kristen kayak begitu. Ada yang ngasih banyak, diam, gak mau bikin apa-apa. Diam aja. Ada yang ngasih dikit, tapi mulutnya bilang sama sebelah, kayaknya saya kenal dia. Saudara, ketika Musa disuruh pergi, inilah hebatnya Tuhan. Musa bilang, Tuhan aku gak bisa.
Tapi coba lihat Keluaran 7 ayat 1. Coba kita lihat ayat ini. Ayat ini paling dahsyat dari semua ayat yang pernah saya baca. Bagaimana Tuhan memberi otoritas. Keluaran 7 ayat 1. Apa yang Tuhan kerjakan ketika Musa merasa tidak bisa? Berfirmanlah Tuhan, perhatikan, kepada Musa. Baca sama-sama. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Allah di situ huruf besar atau huruf kecil? Berarti siapa yang jadi Allah untuk Firaun? Musa. Diberi otoritas penuh untuk bikin mujizat, untuk bikin segala sesuatu. Ketika Anda tidak mampu, Tuhan beri otoritas penuh. Jadi Allah. Powerful. Amin. Tukang becak di India. Kami datang ke satu desa lagi. Petani. Saudara, satu kampung, bukan satu RT, satu kampung dengan masjidnya dan imamnya sekalian serahkan diri. Gimana caranya? Ini petani suami istri ini begitu setia dengan Tuhan. Mereka enggak pintar bicara seperti saya bicara begini. Memang saya pintar bicara, amin saudara. Saya bicara firman. Tiap sama-sama bertani, tanam padi. Tuhan bisa bikin perbedaan yang begitu nyata. Saya terheran-heran dengan cara Tuhan. Saya lihat sendiri bagaimana itu terjadi. Ini yang percaya Yesus yang hidup taat, padinya itu hijau, maksudnya pertumbuhannya itu. Yang belum percaya ini padinya itu kuning kering. Orang ini tanya yang punya padi yang hijau ini, kamu pakai pupuk apa? Orang ini bilang apa? Aku punya pupuk bermerek tapi nggak dijual. Kalau kamu mau dapat, ikut aku. Aku mau kasih tunjuk. Pasti mau dong, siapa yang tidak mau? Padinya subur. Dia ikut malam-malam pergi ke Komsel. Lalu dia bilang, mana pupuknya? Pupukku bermerek Isa Al-Masih. Mana barangnya? Kamu mau gak sebut nama itu? Yesus Kristus Tuhan. Mau? Udah sebutin aja. Mana barangnya? Itu barangnya. Yesus Kristus Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang ini tiba-tiba manifestasi. Didoakan dalam nama Yesus, sembuh. Dia adalah kepala suku di desa itu. Dan apa yang terjadi? Satu kampung rame-rame terima Yesus. Imamnya serahkan diri. Masjidnya itu tidak diubah. Dia tetap masjid. Cuma dalamnya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi, haleluya. 1, 2, 3. Satu lagi. Satu keluarga mau dibakar di pedalaman Gorakhpur. Pak Billy, waktunya masih ada? Sudahlah, waktu makannya dipotong aja dah. Buat dengar firman, amin. Saudara, di Gorakhpur, satu keluarga diancam untuk dibunuh. Di sana memang banyak penganiayaan. 6 mati, 6.000 terima Yesus. Itu heran. 6 mati, 600 terima Yesus. Dan yang mati itu pasti masuk surga. Satu keluarga suami istri sama 2 anak diancam mau dibakar oleh satu kampung. Sudah siap di panggung. Pemimpin-pemimpin adat mereka udah siap. Api unggun udah siap. Saudara tahu, tiba-tiba Tuhan bekerja. Tiba-tiba beberapa pemimpin itu kesurupan. Dipanggillah dukun-dukunnya. Tidak bisa sembuh. Orang Kristen yang mau dibunuh ini diangkat tangan. Dia bilang, Pak, aku bisa sembuhkan. Kalau kau bisa sembuhkan, saya tidak bunuh kamu. Bisa.
Dia sama istrinya datang berpegangan tangan. Mereka mulai berdoa, tengkeng itu setan. Dalam nama Yesus dengan suara keras, kami perintahkan kuasa yang mengikat orang-orang ini keluar. Saudara, dalam sekejap itu orang-orang kesurupan itu sembuh total. Apa yang terjadi bukan hanya tidak dibunuh, satu kampung serahkan diri terima Yesus. Pertanyaannya begini, tukang beca, petani dan keluarga tadi yang banyak-banyak itu mewakili saja. Bahkan ada satu pelajar setelah sekolah baru 2 bulan dimulai, dia cerita, Pak, aku cuma dapat 200 pelajar. Satu sekolah 200 pelajar yang Buddha, yang Hindu terima Yesus. Nah pertanyaannya, mereka dapat apa? Dilatih di mana? Apakah hamba Tuhan? Bukan. Mereka itu petani yang bekerja 12 jam. Kebun. Mereka tukang beca yang bekerja. Tapi dari mana mereka temukan ini? Saya tanya tukang beca, dia bilang, Pak, gampang. Tukang beca kan suka antrian, suka ngetem, tunggu penumpang. Penumpang datang mestinya kan dia yang punya giliran. Dia kasih sama temannya, kamu aja. Loh, ini kan giliran kamu. Enggak, aku punya persediaan di rumah masih ada. Datang lagi penumpang, udah kamu. Loh, kamu? Enggak. Lama-lama orang tertarik. Kok bisa ya kamu bisa, hakmu diserahkan kepada orang lain. Lalu dia mulai cerita. Itu Tuhan Yesus yang mengajarkan. Siapa itu Tuhan Yesus? Dia bawalah ke Komsel. Jadi tidak berkhotbah, tapi gaya hidupnya mengubah orang lain. Petani nggak usah berkhotbah, gaya hidupnya. Tapi mereka dilatih di gereja. Mereka datang ke gereja bersedia dibentuk karakter mereka. Mereka tadinya adalah semak belukar yang tidak berguna. Tapi mereka dengar nama Tuhan itu. Mereka tahu siapa Tuhan itu. Dan mereka dikasih tahu ada banyak orang yang sedang berteriak. Mereka tidak tahu jalan keluar. Mereka tidak mengenal keselamatan. Mereka sedang terpuruk di Mesir. Mereka sedang terikat dengan perbudakan. Dan Tuhan bebaskan mereka. Lepaskan mereka dari rasa takut. Dari semak belukar. Tuhan kasih apinya, kasih rohnya. Dan mereka bebaskan orang-orang yang tertindas itu. Dan hari ini India diselamatkan oleh Tuhan. Itu karakter pembentukan. Saya berdoa supaya gereja ini mendapatkan pewahyuan yang baru. Keluar dari zona nyaman. Ada banyak orang yang sedang berteriak. Dia tidak tahu jalan keluar. Dia tidak mengenal keselamatan. Dia butuh jawaban. Jawaban harus datang dari gereja. Saya percaya saudara tidak akan tampung orang-orang ini. Tidak kuat tampung. Gedung ini akan penuh. Halaman-halaman parkir akan dipenuhi oleh orang-orang percaya. Ketika yang sudah diselamatkan ini mulai bertindak untuk membebaskan orang. Amin. Anda tidak perlu khotbah di jalan-jalan. Anda cukup dalam keadaan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Pria-pria yang sudah ikut camp, dengar baik-baik, itu tugas Anda. Anda Musa, diberi otoritas. Masa lalumu sudah disembuhkan. Masa lalumu sudah dipulihkan. Anda mulai lihat bagaimana banyak orang harus disembuhkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Musa yang terakhir disebut pria yang paling lembut di seluruh muka bumi. Kenapa? Kita baca ayat terakhir. Keluaran 32 ayat 32. Ini ayat paling luar biasa. Ketika Musa naik ke atas gunung menerima hukum-hukum dari Tuhan. Begitu dia turun di tengah-tengah gunung itu, dia lihat orang Israel bikin dosa. Lalu Tuhan, Musa mulai bikin doa syafaat, intercession. Perhatikan ayat ini. Musa melihat orang Israel bikin dosa, inilah pemimpin. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Wow. Sebagai pemimpin,
Ketika umat berbuat salah, pemimpin ini angkat wajahnya dan dia bilang begini, Tuhan, ampunilah dosa mereka. Kalau Tuhan tidak ampuni dosa mereka, namaku saja yang kau hapus. Saya pernah khotbah ini di satu gereja. Begitu kami keluar salaman, satu pria pegang tangan saya agak lama-lama. Baru dia bilang begini, Pak, saya mau tanya. Waktu Bapak bilang, hapuskan namaku dari kitab yang kau tulis. Memangnya nama Bapak juga udah tercatat? Itu pertanyaan bagus. Saudara lihat, Musa bersedia dicoret namanya dari kitab kehidupan. Artinya nggak dapat nggak apa-apa. Yang penting umatku diselamatkan. Musa bukan hanya pemimpin, tapi Musa pemimpin yang berhati gembala. Banyak pendeta tidak punya hati gembala. Banyak pemimpin tidak punya hati gembala. Gembala yang menyerahkan nyawa untuk menyelamatkan umatnya. Dan ketika mau masuk tanah perjanjian, Musa jangan masuk. Dia cukup melambai-lambaikan tangan. Dah, tanah kanan, umat boleh masuk. Musa capek 40 tahun gak masuk tanah kanan. Tuhan, aku udah melayani bertahun-tahun kok gak masuk. Tuhan bilang, kau jangan masuk, nanti kau sombong. Bagi Musa, umat masuk itu jauh lebih bagus daripada aku yang masuk. Tapi hari ini banyak pemimpin di gereja di mana-mana dan di sini bukan. Pemimpin berlomba-lomba untuk masuk dan membiarkan umat tidak bisa masuk. Pemimpin yang berkarakter gembala. Gembala yang berkarakter hamba. Amin. Itu sebabnya apa yang mesti kita kerjakan? Mati. Ada 3 spesies yang kalau dipotong kepalanya udah putus, tapi badannya masih bergerak. Ada 3 spesies. Ini kepalanya begini, contoh. Ini kepalanya lengkap. Begitu putus kepalanya udah putus, tapi badannya masih bergerak. Mau tahu? Yang pertama ayam. Ayam kalau dipotong kepalanya, putus, badan masih bergerak, betul? Setuju? Coba semua begini. Nggak apa-apa, coba. Nah, biar olahraga sekalian. Yang kedua, tapi ayam itu badannya bergerak 2,5 menit. Saya sudah tes. Saya kalau khotbah itu selalu semuanya datanya lengkap. Karena saya periksa semua. Ayam, potong kepalanya, badannya. Baru goreng. Spesies yang kedua putus kepalanya, tapi badannya bisa bergerak 3 hari. Ya, kecoa. Kalau nggak percaya pulang aja coba. Memang nggak ada kerjaan potong kepala kecoa. Kecoa kepalanya putus, badannya masih bergerak 3 hari. Tiba-tiba diam, injak lagi, bergerak lagi. Itu kecoa. Saya sudah coba, jadi saya cerita. Karena saya trainer, jadi suka mencari ilustrasinya. Ada 1 spesies lagi, kepalanya udah putus tapi badannya bergerak. Kadang-kadang 25 tahun, bisa 50 tahun, bisa 60 tahun, bisa 70 tahun, bisa 90 tahun. Kepala udah putus, badannya masih bergerak. Mau tahu spesies ini? Mau tahu? Spesies ini bernama orang Kristen.
Saya mau tanya, siapa kepalamu? Siapa kepala kita? Kepalanya udah putus di atas kayu salib, tapi tubuhnya masih bikin dosa di bumi. Masih pukul bini, masih naksir perempuan, masih main judi, masih bikin kejahatan. Itu yang namanya kepala putus, badan bergerak. Coba semua begini. Coba dulu, coba. Tanya sama sebelah, sudah berapa lama kamu begini? Mengaku Yesus kepala, mengaku Yesus Tuhan, tapi tubuhnya tidak nyatu dengan kepala. Mengaku Yesus kepala gereja, tapi gereja tidak nyatu dengan kepalanya. Mengaku aku tubuh Kristus, tapi tubuhnya nggak nyatu dengan kepala. Itulah sebabnya kita tidak berdaya untuk mengubah masyarakat. Itu sebabnya gereja tidak berdaya untuk memenangkan jiwa, karena badannya lepas dari kepala. Tapi kalau kita adalah tubuhnya Kristus, kita juga harus mati. Amin. Mati atas apa? Mati atas apa? Mati atas kesombongan kita. Mati atas zona nyaman kita. Mati atas keinginan-keinginan kita. Mati atas kesenangan-kesenangan kita. Mati. Bagaimana cara mati? Gampang. Suami istri. Kalau suami lagi tegang begini, istri jangan ribut. Lu diam. Nanti suami begini-begini lama-lama dia capek mati sendiri. Amin. Istri kalau begini, suami jangan ngelawan. Sebab kalau lawan, musuh ketemu musuh bisa berantem. Jadi lu istri mau begini, kamu mati aja. Lama-lama istri mau Pak, matiin lampu dong. Amin. 1, 2, 3. Mati. Dan seringkali Tuhan tidak pakai orang Eropa untuk mematikan kesombongan kita. Tuhan tidak perlu kirim orang dari Indo untuk datang mematikan Anda. Tapi Tuhan seringkali pakai orang terdekat kita. Kadang-kadang Tuhan istri untuk mematikan kesombongan suaminya. Kadang-kadang Tuhan pakai suami untuk mematikan egonya istrinya. Kadang-kadang Tuhan pakai anak-anak untuk mematikan ego orang tuanya. Amin. Kadang-kadang Tuhan pakai gembala, kadang-kadang Tuhan pakai jemaat untuk mematikan semua ego kita. Saya percaya kalau ego ini mati, kesombongan ini mati, zona nyamannya mati, saya percaya ada satu bangsa yang diselamatkan. Amin. Ada banyak orang dibebaskan. Yesus bikin itu. Disalib. Yesus saja untuk mati dia butuh orang. Bayangkan Yesus anak Allah juru selamat, untuk menggenapi rencana penyelamatan dia perlu orang lain. Apa buktinya? Waktu disalibkan. Coba kalau Yesus salipin dirinya sendiri. Dia paku kakinya, tok tok tok. Habis itu dia paku tangan kiri, tok tok tok. Terus siapa yang paku tangan kanan? Maka dia perlu orang supaya karya penyelamatan digenapi. Dan Tuhan perlu pakai setiap kita. Tuhan pakai istrimu, Tuhan bisa pakai suamimu, pakai anak-anakmu untuk mematikan zona nyaman kita. Kadang-kadang istri bilang, Pak ayo ke gereja. Udah kamu aja lah, aku lagi capek. Tapi kalau ayo kita ke shopping yuk, nomor 1. Ma ayo cepat, komsel. Udah mam, bapak aja. Aku lagi sibuk urusin makan siang. Nanti ada tamu-tamu yang datang dari berbagai pihak. Tamu lebih penting dari Tuhan. Makanan lebih penting dari Tuhan. Uang lebih utama dari Tuhan. Dan dengar baik-baik. Uang itu 4 kaki, Anda cuma 2 kaki. Jangan kejar uang, gak dapat. Biarkan uang yang kejar Anda akan temukan dia. Amin. Sudah pernah lihat uang 4 kaki? Coba aja buka dompetnya, lihat. Uang itu ada segi berapa? Segi 4. Itu 4 kaki. Dia jalan lebih cepat, Anda cuma 2. Jangan kejar dia, biar dia yang kejar saudara. Amin. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Amin. Dan kebenaran. Yang lain kau tahu? Coba buka tangan kanan. Bilang sama sebelah, yang lain ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Mari berdiri, kita datang sama Tuhan.
Hari ini saya mau berdoa buat saudara yang merasa masa lalunya seolah-olah mengikat hidupnya. Dengar baik-baik, Tuhan sanggup membebaskan masa lalu. Saudara yang hari ini mungkin merasa, aduh aku ada di zona nyaman, aku merasa hidupku lebih nyaman, aku gak peduli sama orang lain. Tuhan sanggup membebaskan Anda. Hari ini ada berapa orang yang sedang berteriak minta tolong. Tuhan mesti pakai tangan orang untuk membebaskan. Dan saya percaya Tuhan pakai tangan gereja. Saudara, saya melihat kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami baru dipulihkan 6 tahun. Tapi saya melihat ribuan pasang disembuhkan Tuhan. Bukan karena saya dan bukan karena istri. Tapi karena Tuhan. Mari tundukkan kepala kita sama Tuhan.